Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam. Kali ini di mata kuliah Dasar Pemrograman Front-End. Di topik kedua kita kali ini, kita mulai berbicara atau mulai membahas tentang JavaScript fundamental, atau lebih tepatnya dasar-dasar dari JavaScript. Nah, bagi Anda yang belum pernah belajar JavaScript, tenang saja karena memang kita akan mempelajarinya dari awal. Dan bagi Anda yang pernah mempelajari JavaScript tapi menjalankannya mungkin di konsol saat itu belum di web, nah ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi Anda. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan JavaScript secara singkat. Jadi sejarahnya JavaScript itu dulu dibuat di Netscape, sebuah perusahaan internet ya pada tahun 1996 dengan nama awalnya LiveScript. Inisiasinya sebetulnya tahun 1995 ya. Maaf saya lupa siapa nama penginisiasinya di sana. Kemudian pada saat itu pada tahun 1996 JavaScript masih belum digunakan secara luas, tapi baru disertakan pada browser yang dibuat oleh Netscape itu sendiri, yaitu Netscape Navigator. Di sana awalnya dan yang memang akan kita pelajari sepanjang mata kuliah ini ialah JavaScript itu ditempelkan di dokumen HTML, kemudian diinterpretasikan menjadi kode-kode yang bisa digunakan untuk interaktif gitu ya antara pengguna dengan HTML itu sendiri. Tapi saat itu baru bisa dijalankan di Netscape Navigator. Oke. Kemudian mungkin ada yang pernah menduga bahwa JavaScript itu turunan atau anak dari bahasa pemrograman Java. Jadi sebelum ada JavaScript memang sudah ada bahasa pemrograman Java. Dulu itu digunakan untuk bikin aplikasi desktop biasanya. Nah, kenyataannya JavaScript dengan Java itu tidak ada kaitan sama sekali. Jadi si pembuat JavaScript bukanlah pembuat Java atau Java bukanlah menjadi core dari JavaScript. Meskipun beberapa sintaks di JavaScript itu memang mirip dengan sintaks-sintaks yang ada di Java, tapi mereka nggak punya hubungan ya. Ada guyonan gitu. JavaScript dengan Java itu sama dengan car, mobil, dengan carpet gitu ya. Walaupun ada sama-sama car-nya di situ, tapi car sama carpet itu dua hal yang tidak berkaitan gitu ya. Jadi begitu ya, tidak ada kaitan antara Java, bahasa Java dengan JavaScript. Oke. Awalnya memang hanya bisa didukung oleh Netscape Navigator sebagai inisiator saat itu ya. Tapi perlahan semakin bahasa ini dikenal oleh banyak orang, mulai didukung oleh berbagai macam browser dan aplikasi. Nah, cuma mungkin ya karena saat itu belum ada spesifikasi yang menegaskan gitu ya. Kadang ada perbedaan implementasi maupun interpretasi oleh satu browser dengan browser yang lain, apalagi dengan aplikasi di luar browser gitu. Jadi kadang dengan kode yang sama gitu ya, hasilnya bisa berbeda atau istilahnya interaksinya bisa berbeda yang dihasilkan pada browser yang berbeda dan aplikasi yang berbeda. Oke, ya itulah sejarah awalnya JavaScript. Jadi memang tidak serta-merta langsung sempurna seperti saat ini yang kita gunakan nanti. Bagaimana sejarah dari JavaScript itu sendiri. Baik, nah itulah tentang JavaScript, singkat saja. Oke. Yang perlu kita ketahui sekarang, JavaScript itu tidak hanya terbatas pada aplikasi web. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar aplikasi web, seperti aplikasi mobile dan desktop yang kini bisa dibangun menggunakan JavaScript. Jadi memang sejarahnya JavaScript itu pasangannya web gitu ya, diakses di web browser. Tapi sekarang enggak gitu. Ada Node.js yang sudah bisa menjalankan JavaScript di platform di luar browser gitu ya. Kemudian ada beberapa pengembangan aplikasi mobile yang bahasa dasarnya adalah JavaScript. Mungkin menggunakan framework. Ada yang namanya React Native gitu ya, yang memang dibangun dasarnya adalah JavaScript. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi. Intinya apa? Intinya bahasa JavaScript ini memang bahasa yang luas dan kaya gitu ya, bisa dipakai di mana saja. Oke. Tapi untuk mata kuliah kita ini kita akan fokus pada penerapan JavaScript sebagai client side scripting di aplikasi web. Nah, sudah saya sebutkan tadi, sudah saya singgung, awalnya memang JavaScript dikembangkan
untuk sekedar ditempelkan pada dokumen HTML, sehingga interaksi yang terjadi adalah interaksi pada aplikasi web. Oke. Nah, kemudian muncul platform baru yaitu Node.js yang bisa memindahkan mesin interpretasinya JavaScript dari web browser ke luar dari web browser. Nah, sehingga sekarang ada pilihan kita bisa mengeksekusi JavaScript di Node.js gitu ya. Di beberapa perkembangan nanti memang yang menggunakan JavaScript tidak harus dijalankan di web browser. Tapi sekali lagi di mata kuliah ini kita fokusnya pada eksekusi JavaScript yang ada di web browser. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan JavaScript di halaman web? Simple sebetulnya. Jadi HTML sudah menyediakan satu elemen yang disebut sebagai elemen script, di mana di dalam elemen script itu kita bisa menuliskan script-script tambahan untuk HTML, yang dalam hal ini script dalam bahasa JavaScript, gitu ya. Jadi seperti contoh di sini kita nanti bikin elemen script, kemudian beri tambahan atribut tipe yang mana mempertegas kembali bahwa ini loh isi di dalam script ini adalah teks dalam bahasa JavaScript, gitu. Walaupun sebetulnya di HTML5 bagian tipe ini sudah tidak perlu ditulis karena menjadi default ya. JavaScript menjadi script default di dalam HTML5 begitu. Tapi untuk mempertegas bolehlah ditulis. Nah, elemen ini diletakkan di mana gitu. Karena apa yang ada di script ini sebetulnya bukan apa yang kita tampilkan ke halaman ya gitu. Dia boleh diletakkan di blok elemen head. Setara dengan title, meta, link, dan sebagainya. Tapi boleh juga kok dieksekusi atau diletakkan di bagian body. Jadi bebas sebetulnya. Cuman nanti pengaruhnya adalah mana sih yang dieksekusi duluan, bagian body-nya atau bagian head-nya gitu. Bagian script-nya atau bagian inti dari web itu. Nah, itu nanti mempengaruhi penempatan. Kalau secara prinsip harusnya di head, karena script itu informasi tambahan ya, yang tidak serta-merta menampilkan teks atau objek ke halaman ke halaman web. Tetapi kadang itu membuat performa halaman jadi menurun gitu, karena harus menjalankan script itu dulu baru menampilkan apa yang ada di isinya body. Ya, head kan di atas ya sebelum body. Nah, maka beberapa pengembang menyarankan script itu taruh di paling bawah sebelum body-nya ditutup. Jadi tampilin dulu dah isi-isi dari web itu, baru kita jalankan script dari JavaScript. Oke, nanti kita lihat beberapa contoh terkait hal ini. Oke, ini tadi contohnya yang saya janjikan. Jadi, nih, kita bisa meletakkan script itu di bagian head, begini ya. Meta, title, script, di atasnya boleh kok sebetulnya ya. Di atasnya meta, di atasnya title, terserah sudah ditulis. Atau di dalam body, di awal body boleh, di akhir body boleh, di tengah-tengah sebetulnya boleh, di mana saja boleh. Cuma ya nanti Anda yang akan menilai sendiri mana performa yang terbaik. Apakah yang di atas sendiri di head, di body atas, atau di body yang paling bawah. Oke. Contohnya begini nih kalau dijalankan. Oke, jadi ini ya kodenya. Coba kita jalankan di web browser. Oke. Nah, isi dari webnya belum muncul gitu ya. Karena apa? Karena yang dijalankan yang di bagian head dulu nih. Nah, sampai di sini eksekusinya mandek sudah, belum diapa-apakan. Dia masih berhenti di sini, masih belum dilanjutkan. Kita klik OK. Nah, muncul pesan yang ada di dalam body paling atas. Bagian web masih belum muncul. Kita OK lagi. Muncul yang di body paling bawah. Padahal harusnya kalau urutan kode tadi ini dieksekusi dulu ya. Gitu, tapi ternyata memang didahulukan semua yang ada di script itu. Ya, baru setelah ini, nah baru muncul teks yang ada di web. Nah, ini untuk menguji sebetulnya ya. Hanya untuk menguji saja apakah browser kita support dengan JavaScript. Nah, kenapa Pak? Emang ada nggak support? Bukan tidak support, tapi dimatikan gitu ya. Ada beberapa browser yang punya pengaturan jangan menjalankan script, alasan keamanan biasanya kayak gitu. Akhirnya semua JavaScript-nya nggak bisa dieksekusi. Ya kita kadang harus ngecek dulu apakah browser kita itu tidak memblok script dari JavaScript atau jangan-jangan malah diblok. Kalau diblok ya mau diapapun juga ya kita nggak bisa menjalankan script itu gitu, nggak ada interaktifnya. Oke, tapi jarang sekali permasalahan seperti itu muncul. Baik. Nah, itu tadi tentang JavaScript. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang lagi tentang JavaScript,
kita harus tahu bahwa JavaScript itu punya hubungan dengan yang namanya ECMAScript. Ya, siapa tahu Anda di luar sana tiba-tiba mendengar ECMAScript, apa sih ECMAScript? Saya tahunya JavaScript, saya nggak tahu ECMAScript gitu ya. Nah, ECMAScript itu bahasa pemrograman yang didedikasikan untuk tujuan umum. Ada bahasa lagi tak Pak? Enggak sih sebetulnya. ECMAScript ini hanya sebuah standarisasi ya. Sebuah standarisasi yang dibuat oleh European Computer Manufacturers Association, yaitu ECMA tadi itu, singkatnya begitu. Nah, JavaScript yang digunakan sebagai standar pada ECMA sejak tahun 1997. Jadi kalau kita bicara ECMAScript ya udah itu berarti kita bicara tentang JavaScript. Kalau ECMAScript mengeluarkan standar baru, berarti ada perubahan yang terjadi pada JavaScript gitu ya. Jadi tadi harus dilihat dulu sejarahnya. Tahun 95 diinisiasi, kemudian di Netscape dirilis gitu oleh Netscape tahun 96. Nah, 97 kemudian diakuisisi oleh ECMA untuk menjadi standarnya ECMA gitu ya. Nah, hingga hari ini ECMAScript itu terus mengalami perkembangan dari versi 1 sampai yang sekarang yang kita pakai adalah versi 6. Nah, inilah perkembangan dari ECMAScript itu. Di versi 1 atau ES1 ini rilis pertamanya bulan Juni 1997. Kemudian di ES2 terjadi perubahan editorial. Di sini minor ya revisinya, hanya perubahan editorial agar sesuai dengan ISO 16262 pada bulan Juni 1998. Kemudian di ECMAScript 3 atau ES3 baru diperkenalkan ada regular expression, ada string handling atau penanganan string, ada penambahan control statement yang baru. Jadi switch sama dual itu baru ada di ES3 ya. Sebelumnya nggak tahu apa itu dual, apa itu switch. Kemudian ada try catch exception gitu yang mana bisa mencegah block error gitu ya, biar nggak langsung error mati gitu. Ada format output numeric dan lain-lain sebagainya. Itu di ES3. Kemudian ES4 jadi produk gagal, ditinggalkan, nggak pernah dirilis, nggak pernah kita kenal, langsung ke ES5. Nah, di sini browser-browser modern sudah support ya ES5. Di sana ada strict mode ditambahkan sehingga mempertegas aturan dalam penulisan kode program, sudah mulai mendukung JSON, menambahkan getter dan setter, memperbaiki ambiguitas di versi sebelumnya yaitu di ES3. Itu terjadi di bulan Desember tahun 2009. Nah, ES5 saat itu sudah mewah, kemudian sekarang muncul lagi yang namanya ES6. Ada perubahan mayor di sana karena memperkenalkan keyword let dan const, sebelumnya hanya pakai var gitu ya. Ada row function gitu. Kalau biasanya deklarasi function ya seperti biasa function nama bla bla bla, sekarang kita bisa menyederhanakan deklarasi functionnya dengan row function. Kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Ada pembuatan kelas, modul dan sebagainya. Intinya di situ terjadi perubahan mayor. Terjadi 6 tahun ya setelah ES5 muncul di bulan Juni 2015. Oke, apakah sudah mandek sampai di situ? Sebetulnya tidak. Jadi ES6 itu kadang disebut juga sebagai ECMAScript 2015 karena munculnya di tahun 2015. Nah, setelah itu ada versi 7, versi 8 dan sebagainya, tapi secara resmi tidak disebut sebagai ES7, ES8, tapi ECMAScript 2016, ECMAScript 2017 dan sampai yang terbaru adalah ECMAScript 2021. Apa yang kita pakai yang mana? Nah, yang kita pakai adalah yang banyak didukung oleh browser saat ini, yaitu ECMAScript 5 atau ES5 dan ECMAScript 6 atau ES6. Oke. Ini kalau Anda membuka halaman canIuse.com, cari ES5, Anda akan mendapatkan keterangan seperti ini. Mayoritas sudah mendukung ES5 ya, kecuali Internet Explorer dia tidak begitu mendukung di sini, apalagi yang versi lama. Memang jadi masalah dari dulu ya. Begitu. ES5 sudah didukung, kita yang pakai Firefox, yang pakai Chrome, yang pakai Opera dan sebagainya di versi terbaru sudah mendukung ES5. ES6 juga sudah banyak dukungannya. Jadi orang sudah mulai banyak berpindahan ke sini. Cuman Opera Mini belum mendukung ES6. Itu kenapa nanti kadang menjadi sebuah dilema gitu ya. Kita mau pakai ES6 yang lebih baru, yang penulisan kodenya lebih sederhana, tapi tidak semua support gitu. Ya. Tidak semua browser support. Akhirnya nanti pilihannya adalah kita tulis dalam ES6 tapi kita interpretasikan menjadi ES5. Kita konversi dia menjadi ES5 gitu ya.
ada toolnya gitu ya untuk mengkonversi agar bisa lebih disupport oleh mayoritas browser. Walaupun ini udah hampir mayoritas sih ya, hampir. Lalu untuk ES7 dan sampai yang terbaru ECMAScript 2021 karena memang masih konsep, masih ajuan gitu, masih belum didukung oleh browser. So, kita berhenti dulu di tahun 2015, mundur 6 tahun gitu ya. Kita pakai ES6 dulu gitu. Jadi nanti sepanjang perkuliahan kita akan pakai yang ES6. Kalau nggak support, berarti kita konversi ES6 itu menjadi ES5. Oke, seperti apa sih perbandingan antara ES5 sama ES6 gitu ya? Banyak sekali sebetulnya di sini. Mulai dari ada deklarasi konstanta yang sebelumnya di ES5 tidak ada, kemudian ada perubahan scope variabel, sebelumnya hanya pakai var, sekarang ada LED juga gitu ya. Hubungannya dengan block scope, ada yang global scope dan sebagainya. Ada yang deklarasi fungsi yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya arrow function gitu ya. Ada parameter fungsi yang sekarang bisa di set nilai defaultnya, ada yang nilai yang parameternya itu bisa menangkap jumlah lebih dari yang ditentukan gitu dengan cara yang lebih gampang. Ada interpolasi string gitu ya, untuk nyambung string sekarang jadinya lebih pendek. Ada pendefinisian kelas ya, sebelumnya JavaScript nggak kenal kelas karena tidak dibuat untuk OOP gitu, untuk Object Oriented Programming. Nah sekarang sudah mendukung Object Oriented Programming. Dan yang keren lagi di ES6 itu sekarang ada muncul modul gitu ya. Kita bisa memisahkan kode-kode program, code splitting istilahnya, ke dalam modul-modul, kemudian kita ekspor dan impor ke bagian yang lain sehingga memudahkan. Cuman kadang nggak semua browser support gitu, sehingga mau tidak mau nanti kita harus menginterpretasikannya ke versi sebelumnya. Oke, lebih lengkapnya ada di sini di ES6 stripfeatures.org. Coba kita buka. Nah inilah beberapa fitur baru yang ada di ES6 dan perbandingannya dengan ES5. Oke. Sekarang kita kalau mau bikin konstanta cukup begini, cons gitu ya, kasih nama, kasih nilai, dan ini nggak bisa diubah-ubah lagi nilainya, namanya konstanta tetap. Kalau di ES5 dulu sepanjang ini kita bikinnya, ayo mau bikin garis sekarang satu baris sudah selesai gitu ya, kayak bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ada block scope variable, ada LED diperkenalkan di sini yang hanya pokoknya terbatas ya di blok itu aja. Ada block scope function, function dalam function dan sebagainya. Kemudian ada arrow function gitu ya. Nah, kita bisa bikin nanti function seperti ini, pembahasan detailnya di pertemuan berikutnya. Kalau dulu function ya harus function begini gitu. Ada default parameter value gitu. Sekarang kita bisa ngeset default parameternya langsung di deklarasi parameter functionnya. Kalau dulu harus pakai if else. Panjang ya. Ada string interpolation gitu. Sekarang kalau mau nyambung string gampang sekali pakai tanda tick gitu. Kemudian kalau mau menampilkan isi variabel pakai tanda dolar dan tanda kurung siku. Kalau dulu harus dipisah dulu ya, string dipisah plus kasih akses nama variabelnya plus lagi string, akhirnya lebih panjang. Oke, ya itulah beberapa contoh perbandingan antara ES6 dan ES5. Nanti sambil jalan tentu kita akan mengakses mencoba-coba hal-hal itu di mata kuliah kita. Oke, untuk hari ini cukup dulu pemaparan materi dari saya tentang dasar atau fundamental dari JavaScript. Lebih lengkapnya kita bahas, kita coba di modul pendamping dari mata kuliah ini. Baiklah, jumpa lagi nanti di video pembelajaran berikutnya, dan tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.